Oke, langsung saja kita double klik icon VirtualBox-nya. Nah, ini dia adalah tampilan awal dari VirtualBox. Untuk membuat virtual machine baru, kita klik new. Kemudian di sini kita isikan untuk nama virtual machine kita. Di sini saya namakan dia Ubuntu 22.04. Kemudian di machine foldernya ini akan saya rubah menjadi di directory D, dan saya akan buat folder khusus yang nantinya akan dibuat sebagai tempat penyimpanan virtual machine yang telah kita install nanti. Oke, di sini saya klik next. Nah, untuk bagian RAM-nya ini bisa teman-teman sesuaikan dengan kondisi komputer yang teman-teman gunakan. Di sini saya menggunakan sekitar 8 GB. Untuk deskripsinya sudah saya lampirkan di sini. Kemudian klik next. Kemudian klik create. Nah, untuk hard disk tipenya saya pilih yang VDI ya. Kemudian klik next lagi. Untuk storage saya pilih yang dynamically. Nah, di sini ada keterangan bahwa nanti virtual machine kita akan terinstall di D dan VB machine. Ini sesuai dengan yang kita tentukan di awal tadi. Nah, kemudian kita tentukan untuk hard disknya nanti ada berapa. Di sini akan saya gunakan sekitar 50 GB. Setelah itu ada beberapa settingan opsional. Di sini saya klik setting. Kemudian di tab sistem, untuk floppy-nya saya tidak akan menggunakan, jadi saya uncheck dia. Kemudian yang di prosesor saya akan rubah nilainya dari 1 menjadi 4 CPU. Ini nanti agar instalasinya bisa lebih cepat. Kembali lagi, ini sesuai dengan spesifikasi komputer yang teman-teman gunakan. Untuk networknya saya akan menggunakan di sini saya jelaskan dulu, ada beberapa banyak pilihan ya, tapi yang utama itu memang ada 2, yaitu NAT dan bridge adapter. Nah, NAT ini adalah pilihan yang paling mudah. Jadi nanti misalkan teman-teman membuat virtual machine dan komputer fisik teman-teman itu sudah tersambung ke WiFi atau kabelan, maka nanti secara otomatis virtual machine kita juga akan mendapatkan akses internet secara otomatis dengan beda IP ya. Kemudian untuk yang di bridge, nanti ini konfigurasi yang seolah-olah nanti virtual machine kita ini berdiri sendiri dan mendapatkan alamat IP yang sejalur atau satu subnet dengan komputer fisik kita. Misalkan komputer fisik dapat 2.5, nanti untuk virtual machine-nya bisa mendapatkan 2.6 atau 2.7 seperti itu. Oke, untuk simpelnya saya pilih yang NAT ya, agar lebih simpel. Kemudian klik OK. Sekarang kita klik start untuk memulai virtual machine kita. Di sini ada muncul untuk pemilihan hard disk yang select startup disk ya. Jadi kita pilih ISO. ISO-nya saya akan menggunakan Ubuntu 2204 yang sudah saya download sebelumnya. Kemudian kita klik choose, kemudian start. Nah, sekarang untuk instalasi ada sedikit notifikasi ya, bahwa di sini menerangkan untuk host key-nya itu adalah REXCTRL. Host key ini digunakan ketika nanti
misalkan kursor teman-teman sudah masuk ke VirtualBox tapi tidak bisa dioperasikan keluar, nah itu tinggal pencet RexitIRL. Jadi nanti otomatis akan ke detach dari dalam VirtualBox, bisa keluar. Baik, sekarang kita klik capture saja, kemudian kita klik enter. Ya, sekarang kita sudah bisa melakukan seleksi di dalam VirtualBox kita. Sekarang kita klik try, yaitu enter dengan tombol enter. Nah, di sini ada dua pilihan, kita bisa try atau install Ubuntu. Di sini saya akan memilih yang install Ubuntu karena kita akan langsung menginstalnya. Kemudian klik continue. Untuk keyboardnya tetap menggunakan US. Nah, di sini ada beberapa pilihan dan sedikit saran dari saya untuk mematikan koneksi internet ketika teman-teman mau menginstal Linux. Ini berguna supaya Linux-nya tidak melakukan download ketika proses instalasi. Nah, kemudian ada beberapa pilihan. Di sini normal installation berarti semua fitur akan terinstall. Juga ada minimal installation. Ini berarti hanya beberapa fitur saja yang utama yang digunakan, sehingga nanti untuk penggunaan space harddisknya bisa lebih kecil. Ya, di sini saya akan memilih yang minimal installation. Kemudian ada pilihan juga untuk install third party. Ini bisa digunakan ketika teman-teman memiliki laptop yang membutuhkan driver WiFi ataupun driver VGA. Kemudian kita klik continue. Kemudian setelah ini akan dilanjutkan untuk proses partisinya. Nah, di sini untuk partisi saya pilih something else. Ya, kemudian kita klik continue. Kita klik yang new partition table. Nah, ini muncul notifikasi bahwa nanti seluruh partisinya akan di-delete. Kemudian kita buat dulu partisi yang pertama. Di sini saya akan membuat sekitar 4 GB ya mungkin. Lalu di bagian use as-nya kita pilih yang swap area. Klik OK. Selanjutnya kita buat partisi baru lagi. Kita klik tombol plus di sini. Untuk size-nya kita buat sekitar 10 GB ya. Kita buat sebagai partisi home. Untuk mount point-nya home ini nanti digunakan untuk tempat menyimpan semua data kita. Ibaratnya sebagai drive D di Windows. Kemudian kita buat partisi baru lagi sekitar 300 MB. Kita pilih mount point-nya sebagai EV System Partition dan kita buat baru lagi nanti sekitar 1 MB. Ini kita gunakan sebagai reserved BIOS boot area. Nah, ini untuk tempat menyimpan boot kita ya. Kemudian yang terakhir ini kita pilih mount point-nya sebagai root atau sistem utama di mana Linux kita nanti akan terinstall.
Saya jelaskan lagi untuk yang dari awal. Tadi ada partisi swap. Ini untuk membantu RAM kita nanti dalam bekerja. Kemudian ada juga partisi home ya. Partisi home ini nanti untuk menyimpan data kita. Ibaratnya seperti drive D di dalam Windows, dia terpisah dengan sistem utama ya. Kalau C untuk sistem, D untuk data. Kemudian juga nanti ada partisi EVI, ini untuk menyimpan startup kernel. Biasanya untuk Linux terbaru dia menyimpan konfigurasi sebelum bootnya di sistem EVI ini. Kemudian ada juga BIOS group untuk bootloader nanti kita akses. Kemudian yang terakhir ada sistem root atau partisi utama di mana sistem Linux itu terinstall. Ini seperti drive C di dalam Windows, seperti itu. Kemudian kita klik install, muncul notifikasi lagi, kita klik continue. Sekarang kita bisa memilih lokasi. Untuk data selanjutnya bisa kita isikan sesuai yang teman-teman mau. Di sini untuk username-nya saya gunakan Pamong dan untuk komputer name-nya saya gunakan Tekno. Jangan lupa juga untuk choose password. Untuk di Linux itu menggunakan password adalah wajib. Namun di sini ada beberapa pilihan, yaitu login automatically atau require my password, sehingga nanti kalau kita klik yang login automatically, kita bisa login tanpa harus memasukkan password. Setelah itu proses copy file dari dalam media instalasi kita ke dalam harddisk di dalam VirtualBox akan berlangsung. Kecepatan ini tergantung dengan komputer yang teman-teman gunakan. Baik, setelah selesai untuk proses kopinya, sekarang kita restart. Nah, kemudian muncul notifikasi untuk remove installation medium. Jadi karena kita tadi menggunakan file ISO ya, kita pastikan dulu untuk ISO-nya kita lepaskan atau kita eject dengan cara di bagian atas menu VirtualBox, yaitu di device, kita pilih yang optical disk, kita pastikan yang di Ubuntu sudah tidak ada centang. Kemudian kita lanjut klik enter, maka secara otomatis VirtualBox akan melakukan restart dan sekarang kita sudah bisa mengakses Linux kita. Untuk konfigurasi yang pertama, nah untuk agar tampilannya lebih besar ya, kita klik kanan untuk display setting, kita rubah menyesuaikan dengan layar monitor yang teman-teman gunakan. Baik, sekarang tampilannya sudah lebih bagus. Kita bisa klik full screen. Di sini ada shortcutnya host plus F. Nah, untuk tombol hostnya bisa dilihat di sisi kanan. Di sini ada tulisan rexctrl. Ini berarti misalkan ada tulisan host atau konfigurasi host plus apa, itu berarti hostnya adalah rexctrl atau kontrol sebelah kanan. Ini saya akan coba full screen. Nah, ini ada muncul notifikasi bahwa untuk melepaskan dari full screen tinggal memencet host plus F. Nah, sekarang tampilan Linuxnya sudah full di monitor saya, sehingga
ini akan memudahkan konfigurasi kita ke depannya. Oke, untuk instalasi Linux selesai di tahap ini. Untuk konfigurasi lainnya akan kita lanjutkan di video yang lain. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Silahkan tekan tombol like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Salam Tekno.